sholawat jingkrak-jingkrak, jagain gereja dan lain-lainnya. Makanya saya kadang heran juga kalau ngelihat yang aneh-aneh di sosial media, terus bawa-bawa nama besar NU dan Banser. Saya kadang mikir, ini beneran Banser nggak sih? Ini beneran NU nggak sih? Karena selama ini saya berpendidikan di NU nggak begitu. Dan saya meyakini juga pendiri Nahdlatul Ulama tidak menginginkan hal-hal buruk semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah viral pengajian Ustadz Syafiq Reza Basalamah dibubarkan oleh oknum Banser, masyarakat berbondong-bondong mengangkat kembali jejak digital Banser yang dinilai buruk di sosial media. Bagaimana ketika melihat seperti ini? Kalau tidak mau melihat ini, lihat ini nih. Yang joget-joget dengan biduan, peluk-peluk biduan. Pengajian di belakang, pengajian umum. Ada perempuan pakai rok pendek, joget mereka bareng-bareng, rame-rame joget-joget. Ya? Bravo itu. Hah? Saya tanya kepada kalian. Kalau kalian tidak bisa berpikir dengan kepala, pakai dengkulnya saja. So yes, bravo-bravo Banser. Gak pernah Ustadz Syafiq Reza Basalamah mengadakan dangdutan di pengajiannya. Yuk jemaah joget. Gak pernah. Ustadz Syafiq tidak seperti itu. Tidak pernah Ustadz Syafiq mendirikan panggung besar-besaran, sound system besar-besaran, lalu gedombrang-gedombreng di bawah joget ria sampai tawuran. Gak. Mata salawat yang doa Tuhan. Ojo tawuran, ojo Kok ada pengajian malah tawuran? Gini, teman-teman yang nganggap pengajian salafi itu buruk, ya, memecah belah umat, coba cari jejak digital. Ada nggak pengajian salafi yang di dalamnya ada tawuran? Ada gedombrang-gedombreng dangdutan? Nggak ada, guys. Makanya masyarakat itu bertanya-tanya dan kembali memunculkan jejak digital yang dianggap buruk yang dilakukan oleh Banser. Masyarakat tuh bertanya-tanya, kok pengajian salafi yang begitu hikmat hanya saja dianggap tidak sepaham dengannya dibubarkan. Sementara pengajian-pengajian yang dipenuhi dengan dangdutan, bahkan ada tawuran, tapi dibiarkan. Yang juga menjadi pertanyaan masyarakat di sosial media, kok gereja dijagain, biksu dipijetin, tapi pengajian-pengajian yang tidak sepaham dengannya, dianggap berbeda paham, malah dibubarin. Ini biksu loh, dipijit-pijitin kakinya teman-teman ya. Ada apa ini sebenarnya ya dengan mereka ini? Terhadap kafir mereka begitu loyal, hampir-hampir kakinya dijilat teman-teman. Coba kalian lihat ya. Kita putar lagi, biar kalian bisa melek ya. Coba lihat. Ini biksu ini ya, tapi perlakuan mereka seperti budak ya. Coba lihat. Subhanallah. Terhadap sesama Islam ya, terhadap sesama saudara muslim yang berbeda sedikit pemahaman ya, anarkis ya, keras, kajian dibubarkan. Tapi lihat nih ya, buka mata kalian ya, buka akal kalian, buka hati kalian, lihat ini aslinya mereka ini ya. Alhamdulillah selama saya berpendidikan di NU nggak pernah diajarin yang aneh-aneh gitu, sholawat jingkrak-jingkrak, jagain gereja dan lain-lainnya. Makanya saya kadang heran juga kalau ngelihat yang aneh-aneh di sosial media, terus bawa-bawa nama besar NU dan Banser. Saya kadang mikir, ini beneran Banser nggak sih? Ini beneran NU nggak sih? Karena selama ini saya berpendidikan di NU nggak begitu. Dan saya meyakini juga pendiri Nahdlatul Ulama tidak menginginkan hal-hal buruk semacam itu. Kalau kita lihat juga beberapa kiai-kiai NU memprotes mengenai hal ini. Menjaga kiai, mestinya kamu di rumah saya tuh tiap jaga saya. Saya terima perintah dari Banser ini, ya. Ya siap. Nah, tapi akhirnya Banser kiainya tidak jaga gereja yang jaga. Nah, kita templeng pakai. Akhirnya kiainya nggak dijaga, gereja dijaga. Bagaimana? Siap. Bener kan saya ngomong? Betul ya. Banser itu sebenarnya ya NU, dan NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya cuma karena ketuanya aneh-aneh, Banser itu singkatannya Barisan Ansor Serbaguna.
dikasih nama Ansor, itu tafaul dengan sahabat Ansor agar menjaga para kiai, para ulama. Awalnya begitu. Cuma setelah reformasi ini, karena pimpinannya tidak soleh, akhirnya sebagian diajak jaga Natalan. Sebenarnya kalau anggotanya orangnya baik-baik, tulus orangnya. Kadang saya bawa nyupir kemana-mana, kadang suruh jaga apa, datang itu Pak Lol cuma dikasih nasi bungkus itu. Dan itu kadang-kadang sama orang diejek pasukan nasi bungkus. Jangan. Ya memang orang suruh jaga terus, nggak dikasih makan. Kalau mati siapa yang tanggung? Mereka ini tulus. Ya cuma karena pemimpinnya tidak soleh. Doakanlah mudah-mudahan Banser punya pemimpin yang soleh. Menurut Kiai Idrus Ramli, Banser melakukan hal-hal yang dianggap buruk itu karena dipimpin oleh orang yang tidak soleh. Itu perkataan Kiai Idrus Ramli yang merupakan seorang tokoh di organisasi NU saat ini. Cuman kita tidak tahu pimpinan mana yang dimaksud oleh Kiai Idrus Ramli karena Banser itu kan besar ya, ada pusatnya, ada cabangnya, ada rantingnya. Yang jelas yang kita lihat bahwa Banser ini memang satu komando. Andai saja Banser dipimpin orang-orang yang soleh seperti yang dikatakan Kiai Idrus Ramli tadi, insya Allah tidak terjadi hal-hal keburukan. Seperti adanya komando pembubaran pengajian, adanya komando menjaga gereja, adanya komando menjaga pengajian-pengajian dangdutan. Mestinya komandonya itu ya bubarin pengajian dangdutan itu. Banser Ansor itu dibuat untuk membackup ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hati-hati. Kalau ada ketuanya kamu ngajari kamu itu benci kepada orang, keliru. Atau tidak sesuai dengan tujuannya untuk membackup ulama yang amar ma'ruf nahi mungkar, jangan mau nurut. Saya nasihati Anda, jangan mau nurut. Anda tidak punya apa-apa. Ketua kamu itu dia punya duit sekarang. Jangan mau nurut. Awas, hati-hati loh Anda. Mereka itu jadi Banser, kamu ajak mereka tadi itu untuk dengan membela ulama, membela habaib, tapi Anda gunakan untuk menjaga gereja. Kita nggak setuju dengan orang yang menyerang gereja, cuma bukan Anda yang jaga, biar aparat. Jangan sampai hanya sekedar acak-acakan. Dan kami tidak mengatakan Anda acak-acakan. Ini adalah nasihat untuk adik-adik saya, saudara-saudara saya yang ada di Banser, abang-abang saya di Banser. Bukan Banser saja yang ingin mengatasnamakan sebuah perjuangan. Anda harus bedakan siapa lawanmu dan siapa kawanmu. Jangan sampai kawan tiba-tiba Anda musuhi, kan bermasalah. Kalau sekedar perbedaan saja, tidak tahuan. Saya dengan Anda ini saudara. Nanti gara-gara ngomong ini ya jangan berubah jadi lawan nanti. Saudara, saya mencintai Anda. Saya mencintai Anda. Jangan sampai gara-gara begini wah nanti jadi lawan. Wah, ini Anda salah memilih lawan lagi nanti. Atau siapapun. Jadi saya nasihat cinta kepada Anda. Jadi Anda bisa memilah mana kawan, mana lawan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi lah teman-teman ya. Karena sayang sekali organisasi sebagus itu, sebesar itu, sebanyak itu pengikutnya, tapi dinodai dengan hal-hal yang semestinya tidak perlu terjadi. Kalau kita bisa bertoleransi dengan orang yang berbeda agama, bahkan kita jagain gerejanya, bahkan dipijetin kakinya, kenapa kita tidak bisa bertoleransi dengan saudara-saudara yang sesama muslim kita hanya karena berbeda manhaj? Mungkin nanti ada yang berkata, tapi kan mereka dulu tuh, Salafi dulu tuh, yang suka membid'ah-bid'ahkan amaliyah kami. Iya, mereka membid'ahkan itu karena punya dalil, punya penjelasan. Maka kita yang dianggap bid'ah, jelaskan juga dalilnya bahwa ini tidak bid'ah. Artinya argumen dibalas dengan argumen. Jangan sampai kita nggak bisa membalas dengan argumen lalu kita bertindak kasar. Itu memperburuk citra diri kita sendiri. Kalau memang yang disampaikan oleh mereka adalah kebenaran dan kita tidak bisa membantahnya, nggak perlu kita main fisik. Terima aja kebenaran yang disampaikan itu. Contohnya orang-orang Salafi itu mengkritik pengajian-pengajian dangdutan, itu memang salah, terima aja gitu. Orang Salafi mengkritik zikir-zikir kesurupan, datang ke kuburan, nyembah-nyembah ke kuburan, sujud-sujud ke kuburan, ya terima aja, itu kan nasihat gitu loh. Kalau nggak bisa bantah, jangan main fisik, bubar-bubarin pengajian orang, itu memperburuk citra diri kita sendiri. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya hidupkan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.